Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda. Yuk kita sama-sama belajar. Pada konten kali ini kita tetap membahas tentang najis. Dan pada kali ini kita akan beri judul membuang binatang ke dalam air, bangkai binatang maksudnya ke dalam air. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bimaitatin kana nas'uha minal ma'i kal'alaki. Air yang sedikit misalnya, sesuatu yang lembab dan benda yang cair itu tidak menjadi najis dengan sebab bertemu dengan bangkai binatang yang selama hidupnya menetap di air, contoh seperti lintah. Jadi lintah itu kalau ada menetap di dalam air, itu kalau ada di dalam air, lintah itu hukumnya air itu tidak menajiskan air. Walau turiha fihi maitatun min dzalika najjasa wa in kana at-tarihu khairu mukallafin wala atharuh li tarhil hayy mutlaqan. Jika dilempar ke dalam air bangkai yang sejenisnya yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika anggota badannya terpisah, misalnya kalau ada bangkai dilempar ke dalam air, walaupun hewan itu kalau dipotong itu tidak mengalir darahnya setelah berpisah, dan bangkai binatang itu semasa hidupnya menetap di air, seperti lintah itu kan menetap di air, maka air tersebut menjadi najis kalau bangkai lintah itu dilemparkan ke dalam air, maka air itu menjadi najis. Meskipun orang yang melemparkannya itu belum mukallaf, seperti anak-anak, orang gila, walaupun anak-anak, orang gila misalnya yang melemparkan bangkai lintah tersebut, maka air itu tetap najis seperti itu. Dan tidak berpengaruh kepada kesucian air ketika binatang yang dilemparkan itu dalam keadaan hidup. Apabila binatang lintah itu dilempar di dalam keadaan hidup ke air, maka air itu tidak menjadi najis, baik itu binatang yang hidup di air atau binatang yang hidup di daratan, seperti itu. Jadi kalau hidup itu tidak berpengaruh kepada air, artinya tidak menajiskan. Wakhtaro katsiruna min a'immatina madhhab malikin annal ma'ah la yanjusu mutlaqan illa bitawayyuri wal jari karakidin. Mayoritas ulama daripada imam kita memilih pendapat Imam Malik bahwa sesungguhnya air tidak menjadi najis baik kadarnya banyak ataupun sedikit. Kata Imam Malik, walaupun baik itu air itu banyak, kadarnya banyak atau sedikit, kecuali bila ada perubahan pada sifat air, maka hukum air yang mengalir itu sama hukumnya seperti hukum air yang tidak mengalir, seperti itu. Itu pendapatnya Imam Malik. Wa fil qadimi la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin wa huwa madhhabu Malikin. Di dalam kaul qadim disebutkan Imam Syafi'i, di dalam kaul qadim Imam Syafi'i dikatakan bahwa air yang sedikit tidak menjadi najis bila tidak berubah. Tidak berubah apanya? Tidak berubah sifatnya. Demikian pula pendapat Imam Malik. Jadi pendapat yang qadim, air yang tidak berubah sifatnya itu tidak menjadi najis. Qala fil majmu'i sawa'un kanatin najasatu ma'i'atan au jamidatan. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu mengatakan tidak ada perbedaan bentuk najis, apakah itu cair atau najis itu berbentuk beku, seperti itu.
Wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yadkhuru bi bulughihi kullataini walau bima'in mutanajjisin haitsu la taghayyaru bihi. Air yang sedikit apabila terkena benda najis, misalnya airnya sedikit terkena benda najis, maka air itu akan menjadi suci bila air tersebut telah mencapai 2 qolah. Jadi kalau air sedikit itu najis awalnya, tapi kalau ditambah menjadi 2 qolah itu menjadi tidak najis, meskipun bertambah dengan air yang terkena najis, artinya walaupun tercampur dengan air yang terkena najis, dengan syarat air tersebut tidak berubah dengan air yang terkena najis, asalkan tambahannya itu tidak berubah dengan air yang terkena najis. Walikasirin yadhuru bizawali taghayyurihi binafsihi au bima'in zida alaihi au nuqisa alaihi wa kana al-baqi kasiran. Air yang banyak itu menjadi suci dengan hilangnya perubahan pada sifat air. Jadi air yang banyak itu menjadi suci dengan hilangnya perubahan pada sifat air, baik hilangnya perubahan pada air disebabkan oleh air itu sendiri, atau dengan menambahkan air baru, atau dengan mengurangi kadar airnya dengan menyisakan air yang masih banyak. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda yang Anda punya dan dibagikan kepada teman-teman, insya Allah bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dari pembahasan maupun dari makna, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.